Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani dari kelas TI 21A3 NIM 312110460. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas public speaking dan negosiasi dalam manajemen proyek teknologi informasi. Video ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembahasan teori, yang kedua praktik antara owner dan manajer project, yang ketiga resume. Prinsip etis yang pertama itu beneficient, yaitu tindakan kebaikan orang lain. Misalnya, pustakawan menyelenggarakan program literasi untuk anak-anak agar mereka dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua yaitu responsibility atau tanggung jawab, kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Yang ketiga itu integrity, yaitu konsistensi dalam tindakan, kejujuran, dan memiliki prinsip moral yang kuat. Yang keempat, justice, yaitu keadilan, perlakuan yang adil, merata, dan tidak diskriminatif. Yang kelima, respect, atau penghormatan, mengakui nilai dan martabat setiap individu serta menghargai hak otonomi dan perasaan mereka. 3 elemen persuasi, yaitu ethos, yaitu merujuk pada kredibilitas atau karakter. Yang kedua, pathos, membujuk dengan mengapeli emosi audiens. Yang ketiga itu logos, membujuk dengan logika atau alasan. Prinsip etis dalam kredibilitas yaitu merujuk pada sejauh mana audiens percaya dan mempercayai informasi yang disampaikan oleh seseorang komunikator atau media. Hai Pak, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya sebagai Project Manager. Saya sangat senang untuk membahas tentang proyek aplikasi perpustakaan. Ya, selamat siang juga. Saya juga senang bertemu dengan Anda. Saya harap juga semoga proyek ini berjalan dengan lancar. Sebagai perkenalan, saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya selama mengerjakan sebuah proyek. Saya telah bekerja dengan beberapa perpustakaan terkemuka kurang lebih dari 10 tahun. Salah satu proyek terbaru saya di Perpustakaan Kota Bandung, di mana kami berhasil meningkatkan pengguna perpustakaan hingga 40% dalam 6 bulan. Semoga dengan saya sedikit berbagi cerita, semoga Bapak tidak ragu untuk memulai proyek dengan saya. Sebelumnya, kebutuhan apa saja yang Bapak butuhkan dan ekspektasi Bapak terhadap proyek perpustakaan ini bisa tolong Bapak jelaskan terkait fitur-fitur utama yang Bapak inginkan di proyek aplikasi Bapak. Pertama-tama saya ingin memastikan bahwa perpustakaan kita itu memiliki sistem katalog buku yang mudah digunakan, dan pengguna harus dapat mencari buku berdasarkan judul, penulis, ataupun kategori. Baik, saya akan menyediakan fitur pencarian yang komprehensif. Pengguna akan bisa mencari buku berdasarkan berbagai kriteria seperti judul, penulis, kategori, dan juga tahun terbit. Baik, selain itu saya ingin ada sistem peminjaman dan pengembalian buku yang efisien. Pengguna harus dapat meminjam dan mengembalikan buku dengan mudah. Baik, selain itu saya ingin ada sistem peminjaman buku dan pengembalian buku yang efisien. Pengguna harus dapat meminjam dan mengembalikan buku dengan mudah. Tentu saya akan mengimplementasikan sistem peminjaman dan pengembalian yang terintegrasi. Pengguna dapat meminjam buku secara online dan melacak status peminjaman mereka. Notifikasi pengingat juga akan dikirim saat tenggat pengembalian sudah tepat. Baik, saya juga ingin ada fitur untuk e-book. Pengguna harus bisa membaca e-book langsung dari sistem perpustakaan kami. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Saya akan menjelaskan terkait waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek aplikasi perpustakaan ini. Nah, jadi untuk pengerjaan waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih dari 6 bulan dengan jumlah biaya yang dibutuhkan itu 180 juta. Baik Pak, untuk tahapan pembuatan aplikasi perpustakaan ini yaitu terbagi menjadi 5, yaitu pertama inisiasi, di mana pada tahap ini kita mendefinisikan tujuan dan lingkup proyek secara keseluruhan. Selanjutnya planning, di mana pada tahap ini kita merencanakan detail proyek secara rinci. Contohnya tahap waktu pengerjaan dan biaya yang dibutuhkan itu, dan pembelian alat-alat apa saja yang dibutuhkan seperti hardware dan software. Pada tahap selanjutnya kami akan melakukan proses eksekusi, di mana pada tahap ini kami akan melaksanakan semua rencana yang telah disusun seperti pengembangan aplikasi, tim pengembangan mulai menulis kode dan membangun fitur-fitur aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap perencanaan.
Yang kedua pengujian awal. Melakukan pengujian awal terhadap komponen dan fitur aplikasi yang telah dikembangkan untuk memastikan semua berfungsi secara baik. Tahap selanjutnya adalah tahap monitoring atau pemantauan, tahap di mana kita secara terus-menerus mengawasi dan mengevaluasi jalannya proyek untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Untuk tahapan yang terakhir itu yaitu penutupan. Tahap terakhir dalam proses pengembangan aplikasi perpustakaan ini, pada tahap ini semua aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek secara resmi dan diselesaikan kepada pemilik atau pengguna akhir. Baik, saya akan melakukan semaksimal mungkin untuk pengerjaan proyek aplikasi perpustakaan ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan proyek saya. Iya Bu, sama-sama. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.